Ya saudara, mari kita buka Alkitab kita. Ya, sudah jam 8 kurang sedikit, kita mau langsung kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal ke-7, ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 7, ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, 2 Raja-Raja, pasal 7, ayat ke-1 dan 2. Saya akan cepat bacakan ya, sehingga banyak hal yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa padanya. Nah, saudara, kita akan belajar sekarang tentang perwira ini. Ya, tadi waktu menyembah Tuhan kasih saya ayat ini, maka saya langsung cari. Ya, saya tidak pernah buat persiapan kalau mau khotbah, karena saya nggak suka juga. Tuhan juga ajar saya, pokoknya kamu siapin diri, baca Alkitab, kamu baca aja Alkitab bolak-balik terus. Ya, kalau kamu mau khotbah, nanti aku yang kasih tahu kamu. Jadi tidak boleh, enaknya khotbah apa? Apalagi sekarang kan, semua usaha lagi sepi. Khotbahkan saja tahun pelipat gandaan. Ya, khotbah aja Tuhan sanggup pelihara. Khotbah saja mungkin sebelum akhir tahun pasti ada mujizat, gitu, supaya orang semangat kembali. Padahal belum tentu ada mujizat, saudara. Akhir tahun bisa jadi malah bangkrut, betul? Ya, kenapa, saudara? Karena kita harus bisa bedakan ya, khotbah yang lahir dari akal budi itu seringkali karena melihat situasi dulu. Ya, kalau dari akal budi kita, terus apa? Melihat siapa yang hadir. Ya, kelas gimana yang hadir. Kalau pengusaha kan sekarang sedang sepi. Kita khotbahkan Tuhan sanggup membuat sepi jadi rame. Maksudnya apa? Sepi di toko, sepi di usaha, bisa rame di rumah, betul? Kenapa ya? Karena ekonomi semakin menurun, bisanya berribut-ribut kan? Ya kan? Saudara, begitu akhirnya kan? Ya, terus apa lagi? Saudara, kita akan khotbah yang kiranya membangun. Terus apa lagi? Khotbah memberi pengharapan, padahal belum tentu. Ya, itu kalau khotbah dari akal budi. Kedua lagi, kalau kita khotbah dari akal budi, kita lihat dulu orang-orangnya. Ya, kira-kira datang untuk apa? Kalau datang hanya untuk maaf, ditolong masalahnya, datang untuk bertanya, mau konseling, ya kan? Maka kita akan khotbahkan apa? Yang enak-enak. Kenapa? Ya, orang datang hanya untuk cari jawaban kok. Kita akan kasih khotbah yang enak-enak, jangan kasih pengajaran, jangan kasih bagaimana mereka harus menuruti Tuhan. Kasih aja bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Dia itu luar biasa. Itu khotbahnya kalau dari akal budi. Kemudian yang ketiga, kalau khotbah dari akal budi, ya, kita akan selalu ingin disenangkan orang. Selalu kita ingin membuat orang-orang senang sama kita dengan khotbah kita. Kemudian tanpa kita sadari, kita membuat lama-lama Tuhan nggak senang sama kita. Ya, Rasul Paulus katakan, kalau aku masih ingin menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Tuhan. Dia jelas sekali, saudara, dia buat perbedaan. Pokoknya Tuhan aja yang senang. Ya, nggak boleh tengah-tengah. Ya, senang kan dua-dua toh. Amin. Jadi kiri kanan oke. Amin. Tidak seperti itu. Tetapi yang kedua, saudara, kalau kita khotbah dari inspirasi Tuhan, yang pertama jelas, ya, khotbah itu sangat sering tidak sesuai dengan harapan yang dengar. Ini yang paling sering. Ya, tidak sesuai dengan harapan yang mendengar. Orang ingin mendapatkan jawaban, malah yang didapatkan teguran. Ya, orang inginkan apa lagi? Pertolongan Tuhan, yang didapatkan malah perintah Tuhan untuk begini, begitu, dan lain-lain. Itu sama sekali berlawanan. Kemudian, yang kedua, saudara, kalau khotbah dari inspirasi roh, kita yang khotbah saja nggak tahu yang kita mau omongkan apa. Pokoknya dikasih ayat, nanti penjelasannya nggak tahu. Saudara, pokok ngomong aja. Kenapa? Nanti Tuhan yang kuasai mulut kita. Saudara, itu bedanya. Kenapa? Ya, makanya bedanya, saudara, hamba Tuhan yang dididik oleh Tuhan dengan hamba Tuhan yang dididik oleh sekolahan. Sekolah hanya mendidik otak, tapi hamba Tuhan mendidik hati. Kenapa? Kalau hatinya sudah berubah, otaknya pasti berubah. Tapi kalau otaknya sudah berubah, belum tentu hatinya berubah. Itu bedanya, saudara. Contohnya begini, ya. Kita kalau sudah menikah kan, kalau kita lagi jengkel sama pasangan kita, kadang apa aja bikin kita tambah jengkel sama dia, betul? Misalnya kita lagi panggil dia agak lama datang, kita sudah lagi jengkel, kita mikir, kamu sengaja yang ngindar. Misalnya gitu kan, kalau kita lagi jengkel. Tapi kalau lagi sayang, panggil dia lama, dia mungkin lagi sibuk tuh di dapur. Kita positif kan, tapi kalau sudah lagi mangkel, semua negatif kan. Nah, semua tergantung hati kan.
Betul. Makanya Tuhan lebih penting itu ngerubah hati kita lebih dulu daripada ngerubah otak kita. Karena lihat, Rasul Paulus pun, lihat, begitu pintarnya dia adalah murid yang paling hebat dari Gamaliel. Ternyata dia mengerti Alkitab tidak seperti yang seharusnya kan. Tapi begitu dia dirubah hatinya oleh Tuhan, dia mengerti Alkitab seperti yang sebenarnya. Padahal dia juga tetap korbankan perjanjian lama kan, dia cerita. Tapi dia sudah mengkorbankan yang sebenarnya, bukan seperti yang dia mengerti sebelumnya. Saudara, makanya yang paling penting itu hati kita yang dirubah. Ya. Saya juga senang, saudara, beberapa hari lalu, dia di perusahaan kita di kota lain, itu banyak sekali yang datang tiba-tiba. Ya, saya dari, waduh, orang baru gini banyak. Saya bukan pertama senang, kenapa? Saya pikir ini pasti begitu saya bilang, amin, selesai firman, bahkan balapan maju. Ternyata enggak, saudara. Ya. Nggak ada balapan maju, orang-orang minta didoakan, minta konseling, nanya-nanya. Mereka pulang dengan tenang. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena banyak orang datang hanya ingin mendapatkan jawaban. Banyak orang datang karena punya problem. Ya, kan saya selalu duduk paling depan. Saya nggak pernah noleh ke belakang. Begitu saya naik mimbar, banyak banget hari ini. Ya, ada perasaan juga. Kenapa? Wah, ini pasti dah mau mau didoakan. Ternyata begitu selesai, amin. Orang-orang baru itu pada pulang dengan tenang, saudara. Ya, luar biasa Tuhan itu ternyata ya. Saya bersyukur kalau misalnya Tuhan pasangkan alat sortiran di depan pintu. Ya, sehingga kayak telur yang enggak masuk enggak masuk ukuran ya supaya dianu saja, betul? Karena kalau kita mau buka persekutuan itu saudara, kita mau orang ratusan ribuan datang, doain aja satu-satu. Korbannya korban janji, terus kita doakan satu datangnya full, saudara. Itu kenapa? Karena kembali, saudara ya, kita ini mau dengan akal budi melayani, mau dengan motivasi cari sesuatu untuk disenangkan, ya dah, atau mau dengan inspirasi. Kalau inspirasi maunya Tuhan 100%. Ya, seperti anak misalnya, Pak, rapotnya merah, bukan papanya terus peluk dia, enggak apa-apa nak, kamu kayak papa goblok. Enggak, pasti dia bilang, makanya enggak belajar, makanya main game, betul? Betul apa ya? Coba saudara punya anak, kalau nilainya jelek, tambah sayang apa? Diomel. Kita marahin dia kan? Bukan kita bilang, sudah, nggak usah pikirin. Kenapa? Engkong lu kaya, tenang. Nggak usah sekolah juga nanti dapat warisan. Misalnya gitu. Enggak kan? Pasti kita marahin dia. Walaupun mungkin, saudara, secara akal budi warisan banyak. Tapi dia tetap harus Betul apa ya? Nah, sama dengan Tuhan juga, saudara kan. Sekalipun dia maha kaya, dia bisa kasih kita apa saja. Dia mau kita ini punya prestasi rohani dong. Amin. Enggak cuma apa-apa, kamu biar bodoh, enggak ngerti mauku tak kasih terus karena kamu anakku, begitu? Enggak kan? Betul? Baik. Nah, supaya sekarang kita mau belajar kebenaran ini, kita mau belajar tentang perwira ini, saudara. Ya, karena perwira ini adalah ajudan raja. Jadi kalau ajudan itu kan selalu di sebelahnya raja, betul? Loh, namanya ajudan loh, saudara. Menteri enggak selalu di sebelahnya presiden. Tapi kalau ajudan kan selalu ada di kemana saja raja ini pergi, ajudannya mesti dampingi kan? Saudara, dan ini yang kita akan pelajari, saudara. Jadi, kita akan belajar apanya sekarang? Ya, ternyata orang-orang yang ikut-ikutan jadi Kristen, ikut-ikutan pendeta, ikut-ikutan pengajaran, ikut-ikutan macam-macam lah. Itu orang-orang akan jadi seperti perwira ini, yang tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, ini yang kita mau belajar. Supaya kenapa, saudara dan saya? Supaya kenal sendiri, tidak pakai perantara, nggak pakai calo. Bisa maksudnya ngerti? Ya, kadang-kadang kan ada, waduh kemarin juga ada yang konseling pasen, saya punya surat izin tuh nggak keluar-keluar pasen. Padahal ada teman saya udah dekat sekali lu dengan bapak itu, tapi kok katanya iya segera sampai sekarang segeranya katanya nggak keluar-keluar. Dia pakai calo, betul? Karena dia tidak kenal pribadi. Saudara, dan supaya saudara dan saya kenal pribadi, supaya kenapa? Jangan sedikit-dikit pakai calo, amin. Amin. Loh, kalau calonya ini benar-benar maaf kata punya hubungan baik, betul? Kenal betul. Kalau calonya ini cuma ngomong besar, berhasil nggak? Enggak. Saudara, baik, itu yang kita akan lihat sekarang. Yuk, sudah ketemu tadi ayatnya? Sudah diketemu? Ya. Sudah kita baca tadi? Sudah kan? Loh. Iya, jangan ragu. Cepat lupa ya memang gini. Baik. Jadi yang ternyata apa perwira ini, ya? Apa yang dikatakan? Ya, Elisa kan kondisinya waktu itu adalah, ya kan, Samaria lagi dikepung sama Raja Aram Ben Hadad kan. Terus apa? Kalau saudara belajar sejarah, kalau kota apa saja itu mau diserbu, dia tidak langsung diserbu lebih dulu.
Karena pasti akan terlalu banyak korban jiwa. Kenapa? Karena pasukan yang di sana pun ada benteng-benteng kan. Kalau maju langsung minimal matinya juga banyak. Dia akan panah, dia akan lempari batu dan segala macam. Jadi caranya gimana? Kalau kota itu terlalu kuat, dia akan dikepung bertahun-tahun. Contohnya, saudara, waktu Jenderal Titus mengepung Yerusalem, ya, tahun 70 itu kan, itu tidak dalam 1 tahun dia kepung. 3 tahun orang di dalam kota itu dikepung tidak bisa keluar. Jadi, selama 3 tahun itu lama-lama bahan makanan habis kan? Lah kalau sudah habis bahan makanan, mereka kelaparan, mereka tidak punya tenaga lagi untuk perang. Sisanya apa? Gampang dibantai. Ya, jadi zaman itu pun dilakukan seperti itu, dikepung sampai mereka kehabisan bahan makanan baru diserbu. Saudara, supaya kenapa? Lemah dulu. Karena saudara juga kalau perhatikan tentang kalau pernah pergi Israel, itu istananya Raja Herodes, saya lupa itu, yang naik kabel kar naik ke atas, itu dia punya sepanya ada di situ, ya, sampai sekarang masih sisa. Itu pun sisa daripada itulah benteng terakhir sesudah Yerusalem jatuh, ya. Itu yang itu belum jatuh, saudara. Benteng itu, ya. Itu juga dikepung lama. Karena itu tebing, jadi tinggal dilempari batu aja ke bawah, mati yang di bawah. Ya, saudara bisa bayangkan kalau katakanlah kita tidak usah dikepung lah, nggak boleh keluar rumah aja 1 bulan. Nah, habis dah beras, habis semua habis ya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kemudian lihat di sini ya. Kemudian lihat, dengarlah firman Tuhan. Dengarkan, saudara. Dengarlah firman. Beginilah firman. Diulang lagi, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jadi apa, saudara? Adalah sangat penting, saudara dan saya itu mendapatkan apa kata Tuhan. Bukan apa kata kami pengkhotbah tentang firman Tuhan. Tapi apa kata Tuhan. Tolong perhatikan, ini bedanya. Saudara, saya ulang kembali supaya saudara saya dan saya nangkep. Bedanya gini. Ya, kalau kita hamba Tuhan, ada 2 macam cara khotbah. 1, pilih ayat, cari-cari ayat, kemudian khotbah. Yang kedua, tidak sama sekali tahu ayatnya, pokoknya berdoa aja. Kadang dikasih tahu seminggu sebelumnya, kadang dikasih tahu sehari sebelumnya, kadang dikasih tahu waktu duduk, kadang dikasih tahu waktu begitu lagu terakhir. Nggak bisa disiap-siapkan, saudara. Karena mau-maunya bos. Lihat, saudara ya. Kalau orang super kaya mau-maunya kan? Amin. Amin. Loh, iya apa ya? Dia mau-maunya dia, atau maunya dia ngomong kapan-kapan, nggak bisa dipaksa. Jadi, supaya itu benar-benar maunya dia. Karena kalau kita siapkan, memang jadi lebih teratur. Mungkin korbannya lebih rapi, ngomongnya. Ya, tetapi yang akhirnya itu omongan kita lebih banyak daripada firman Tuhan. Kemarin saya berikan perumpamaan di kota lain. Ya, kalau saudara ingin minum kopi, ya kan? Ambil cangkir, betul? Atau gelas. Jumlah kopi yang saudara dan saya tuangkan, itu harus kira-kira, betul? Betul. Contohnya gini, saudara 1 pakai gelas, 1 ditaruh di ceret. Ya, sama-sama diisi 1 tendok. Mana yang ada rasa kopinya? Yang cangkir atau gelas. Kenapa? Karena kalau itu ditaruh 1 sendok di dalam ceret, itu apa jadinya, betul? Terlalu encer sampai mungkin, ya ini sih ada rasa kopinya, tapi ini bukan kopi jadinya, betul? Nah, sama dengan firman, saudara. Kenapa? Ketika itu disampaikan, yang dibaca itu memang benar firman, betul? Tapi airnya lebih banyak. Penjelasannya yang tidak cocok sama yang di firman itu. Sehingga hambar. Saudara, ya. Kenapa? Karena kita tidak menyampaikannya di bawah inspirasi roh. Itu bedanya, saudara. Ya, baik. Nah, kita kembali dulu ke sini apa? Ya. Ketika mereka di dalam kesulitan begitu besar, datanglah firman Tuhan. Nah, luar biasanya, saudara, ketika mereka sudah begitu kelaparan. Kalau saudara buka ayat-ayat sebelumnya, itu sudah harga makanan sudah luar biasa mahalnya, saudara. Terus datanglah firman Tuhan. Perhatikan, yang paling penting adalah datanglah firman Tuhan. Ini yang paling penting. Saudara, bukan kemudian dikatakan, maka Elisa berkata. Ya, ada tertulis. Karena zaman Elisa kan sudah 5 kitab itu ditulis kan. Kemudian dia mulai buka mungkin kitab waktu Musa membelah laut Teberau. Betul. Maka kita juga akan membelah misalnya ya kepungan tentara Aram. Dicocok-cocokkan kan. Nah, ini tidak kan. Makanya ketika saudara dan saya punya pergumulan, punya problem, saudara dan saya itu jangan cuma cari jawaban Tuhan. Jangan cuma minta didoakan solusi. Tapi carilah firman Tuhan. Tolong didengar di sini.
Ya, tolong didengar di sini, saudara. Saya nggak peduli ya. Kalau dulu karena masih awal-awal, ya ada orang susah dikonselingin, orang susah dikonseling. Tapi sesudah itu berhenti ya. Nggak lagi ya. Saudara harus semakin dewasa. Kalau terus konseling kapan bisa dewasanya, saudara? Betul? Loh, betul? Nah, saudara-saudara dulu nikah apa konseling dulu? Aku mau pacaran, begitu? Ada? Nggak ada pacaran sih baru Ini loh, kira-kira setuju nggak ya, Banda? Kok diam begini? Iya dong. Betul apa ya? Iya dong. Jadi apa aja? Kalau orang dewasa, saudara dewasa. Saudara, bukan berarti, loh Pak Sin kok tambah gini? Memang iya tujuannya supaya orang itu kenal Tuhan, bukan terus diperlakukan kayak anak-anak. Jadi kembali ke sini yuk kita lihat. Ya. Intinya jangan cari penghiburan, jangan cari nubuatan, tapi carilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tidak dikatakan tenang, percaya janji Tuhan. Nah, saudara, terus apa? Kita klaim janji Tuhan. Kita ini umat pilihan. Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak akan bergeser dari tanah yang aku berikan kepadamu. Wah, kan gitu bisa dong. Bisa kan? Cari-cari ayat. Amin. Bisa. Bisa, saudara. Makanya kalau saudara main klaim janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, itu omong kosong. Ingat. Ya, sekalipun itu saudara baca terus saudara perkatakan, tapi belum tentu Tuhan suruh saudara ngomong yang itu. Tolong perhatikan. Nah, coba di sini lagi saya akan kita akan lebih dalam di sini. Katakanlah sekarang kalau ada yang sok pinter seperti zaman sekarang punya Kristen, ya, maka mereka akan mengklaim kan apa? Bahwa tanah ini diberikan oleh Tuhan, betul? Kami firman Tuhan mengatakan kami tidak akan terusir dari tanah ini, betul? Jadi dibaca-baca begitu, ambil ayat yang lain lagi misalnya, ya. Kira-kira gimana? Terus apa yang terjadi? Nggak ada kan? Betul. Betul. Yang terjadi di sini. Tuhan ternyata apa? Apa yang dikatakan firman Tuhan ini kan tidak pernah Tuhan janjikan di kitab-kitab sebelumnya. Betul. Betul. Yang dikatakan apa? Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dua suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Yeru. Saudara cari di semua kitab sebelumnya, tidak ada kalimat begini. Betul. Betul apa ya? Jangan, saya nggak pernah baca, lanjutkan, nggak usah baca. Ya, supaya kenapa? Ya banyak orang seperti itu. Saya bukan pendeta Pak, saya kan nggak khotbah, ngapain saya rajin baca? Loh. Saudara, Tuhan juga melihat sebagai murid itu harus suka belajar. Saudara, ya memang bedanya sih ada. Kalau hamba Tuhan dia harus lebih banyak belajarnya daripada pengusaha. Betul? Jangan sampai hamba Tuhan lebih banyak belajar usaha. Kacau. Betul? Loh, iya toh? Apalagi kalau jemaatnya jadikan usaha, amin. Wah, ini datang nih nasabah besar, misalnya ini soge. Wah, dibaik-baikin karena nasabah Saudara, kita itu dinilai dari apa yang kita punya. Kita itu dihargai dari apa yang kita punya. Oke, kalau di bisnis boleh, saudara. Itu dunia bisnis. Kalau di dalam dunia dagang, silahkan. Tapi dunia pelayanan, tidak. Yesus bilang apa? Kalau kamu sudah membuat perbedaan di hatimu yang jahat. Betul? Dia bilang apa waktu bilang kalau ada orang kalau engkau mengundang orang, terus ada orang miskin kau bilang suruh berdiri sana. Betul? Ada ingat itu? Tuhan bilang, tapi kalau orang kaya kau bilang duduk sini. Engkau sudah membuat perbedaan di hatimu yang jahat. Tapi kita pelayanan nggak boleh. Kenapa? Semua orang sama. Kenapa saudara? Semuanya dombanya Tuhan. Titik. Ya Tuhan nggak berpasangin dipasangin sini apanya dikasih ke itu loh. Ini domba gajah misalnya gitu ya. Sedangkan ini domba semut kecil-kecil. Ya, nggak boleh semua sama. Nggak boleh. Maaf kata. Begitu ada yang lebih. Mari paling depan. Saya sering ketemu seperti itu. Saudara. Ya, kalau sudah selesai saya khotbah, kadang-kadang yang ditarik paling depan sama pengurus itu biasanya yang, ya itu saudara tahu. Ya, yang satu punya duit, kedua suka ngasih pengurus duit. Itu pasang ini dulu, pasang ini. Padahal saya waktu khotbah saya tahu itu orang paling belakang datang, tapi bisa ditarik paling depan, saudara. Ya karena saya menghormati pengurusnya kan tidak enak saya langsung ya udah sini saya dong. Tapi sudah saya ingat, ini model pengurus yang disogok. Persis kalau saudara pergi dokter, tidak mau ngantri, betul? Betul apa enggak? Ayo, kadang-kadang susternya kasih duit, toh? Betul? Tiba-tiba nunggu 2-3 orang, saudara langsung masuk, betul? Iya, toh? Saudara, enggak boleh sebenarnya seperti itu. Tuhan itu suka apa? Keadilan. Dia suka yang adil. Kalau dia lambat datang, suruh dia lambat. Jangan kasih dia paling dulu, enak aja.
Saudara, ya kita fair-fairan, saudara. Baik, kita lanjutkan sekarang di sini yuk. Saya lihat jam terus, masih 45 menit. Ya, dikatakan di situ kan, ini hamba Tuhan dapat firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan masih dapat firman Tuhan. Nggak boleh, ini musim sepi saya korbanin aja tentang, sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan. Amin. Betul, bentar lagi mereka toh. Loh, iya benar, 17 Agustus. Sebentar lagi kemerdekaan. Terus apa? Percaya saudara juga dimerdekakan dari penjajahan Belanda. Sudah dari dulu, udah usah cerita lagi. Saudara, itu kan enggak menarik kalau ngomong begitu, betul. Tapi orang senang dibohong-bohongi, saudara. Ya, orang senang kalau dengar-dengar dijanji-janjikan, betul. Kalau saya paling enggak suka, saudara. Kenapa? Lebih baik kita mentaati firman Tuhan, otomatis janji-janji itu akan terjadi dalam hidup kita. Daripada kita enggak diberitahu apa yang harus kita lakukan, sehingga janji tinggal janji. Nggak ada kan, tidur, makan. Gitu aja kan? Betul apa ya? Babi hanya berguna kalau sudah mati. Saudara, nggak ada babi berguna masih hidup. Sedangkan sapi dia perlu dipotong, dia tetap masih banyak gunanya loh, saudara. Betul? Loh iya apa enggak? Contohnya lagi, maaf, nya pun berguna. Saya sering beli, saudara, karung-karungan. Karena saya suka tanaman. Saya sering beli karung-karungan itu. Iya. Kita beli kalau di daerah saya itu satu karung cuma 5.000, satu karung kecil, jangan bukan karung yang gede, kasihan yang saudara ya. Satu karung isi Isi beras 20 kilo tuh. Itu 5.000. Saya beli mobil biasanya saya beli. Untuk apa? Iya, untuk pupuk, bagus sekali, tanam sayur, wah bagus saudara. Kenapa? Karena dia juga kan makannya rumput. Ya, makan sayur terus apa? Habis itu diolah sama dia lembut, beda sama kuda. Kalau kuda kasar. Saudara nggak bisa. Kenapa? Kalau saudara tanam tanaman terus saudara kasih pakai kotorannya kuda, mati dia. Beda sekali saudara sama sapi ya. Jadi sapi maaf kata, nya pun berguna. Babi coba, nya mau diapain? Ayo. Betul saudara. Jadi saya merhatikan selama baru-baru Tuhan ungkapkan sama saya, ya. Ada kambing, ada domba loh. Terus ada sapi, ada babi. Saudara, ya. Banyak-banyak saudara. Ya, kemarin saya ngomong di sana, saudara. Ya. Karena kenapa? Ya seperti itu. Ada yang dikasih tahu tidak lakukan. Dikasih tahu tidak lakukan. Dikasih tahu tidak lakukan. Tapi selalu pasien. Masalah saya begini. Nah, terus nanti bulan depan lagi. Masalah saya begini. Sudah lakukan yang Tuhan suruh? Belum. Cuma mau cerita ada masalah lagi. Ada masalah. Betul? Makanya saya bilang kan sudah sejak tahun ini kita mulai robah. Kenapa? Kalau tidak lakukan yang Tuhan suruhkan, tidak ada konseling apapun sampai dunia kiamat. Saudara. Supaya kenapa? Karena percuma dikasih tahu nggak lakukan, tapi mau didoakan lagi. Dikasih tahu nggak lakukan, tak lagi mau nanya masalah lagi, ngapain, saudara? Dia pikir Tuhan itu siapa gitu loh. Betul? Loh, saudara pun sering kan lihat iklan-iklan SKB, betul? Syarat ketentuan berlaku. Karena nggak memenuhi syaratnya nggak berlaku, amin. Loh. Betul apa ya? Saudara, kadang kita terlalu ngentengkan Tuhan, maunya jalan bypass, betul? Ya enak sih memang ada tol sekarang keluarnya langsung di depan dekat Taman Safari itu tol ya di sana ya. Dekat enak, betul? Tapi di dalam Tuhan nggak ada jalan tol. Saudara, tidak ada jalan tol di dalam Tuhan. Jadi jangan terima urapan jalan tol, nggak pernah ada, saudara. Ya, dan saya pun kalau sudah orang-orang saya tahu terima urapan itu maaf. Nggak usah lagi minta doa, cari jalan tol sana. Karena kita nggak ada jalan tolnya, yang ada jalan ketekunan. Ya, kalau tol saya nggak bisa, saya bukan jurusan itu, saudara sekolahnya. Ya, baik. Jadi kembali ke sini yuk. Ya. Jadi, tetapi dia katakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin jadi apa, saudara? Kenapa orang ini kemudian saudara-saudara lihat di ayat di bawahnya, ketika itu apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu, ketika firman itu tergenapi, dia malah mati hari itu juga. Betul? Kalau saudara buka di bawahnya kan? Oke, kita lihat dulu. Habis ini kita akan lihat satu-satu. Ya. Mana dia sih? Pelan ya saudara ya. 1 Raja-Raja 7:17 ya. Ya. 1 Raja-Raja 7:17. Ini dia akibatnya saudara. Pada hari Tuhan menggenapi janjinya. Pada hari Tuhan melakukan firman-Nya. Malah orang ini mati. Dia tidak ikut menikmati apa yang Tuhan janjikan, saudara. Ini yang kita mau lihat sekarang ya. Baik, kita lihat sekarang. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati. Sesuai dengan perkataan Nabi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan iya, lihat saudara.
Pada saat orang Israel bersuka cita, ya kan? Pada saat mereka dilepaskan daripada pasukan yang mengepung mereka, pasukan Aram. Ya, pada saat kan waktu itu pasukan lari sehingga perbekalan mereka tinggalkan, tidak sempat bawa, itu kan semua jadi murah karena kececeran semua. Nah, lihat di sini yang terjadi apa? Harga tiba-tiba menjadi begitu menurun. Seperti yang Tuhan katakan. Betul? Di satu pihak ada kelepasan, di satu pihak lagi ada kelegaan, di satu pihak lagi apa? Ada makanan lagi. Ada pemeliharaan Tuhan kan? Ya toh? Tetapi di pihak lain perwira ini mati. Lihat, di tengah Tuhan mengenapi janjinya, di tengah Tuhan menyatakan pemeliharaannya, keluputannya, kebaikannya, dia mati, saudara. Nah, sekarang kita mau perhatikan apanya di sini. Kenapa kok seakan-akan Tuhan ini kok kejam sekali sih sama orang ini? Betul. Kok dia nggak percaya kok kayak begini kejadiannya. Dia kok cuman ngomong bilang mana mungkin terjadi. Kok langsung mati? Kok Tuhan tuh kayak enggak pemurah, Tuhan tuh nggak panjang sabar sih sama perwira ini. Tapi yang jadi kunci adalah karena dia seorang ajudan raja yang selalu bersama dengan raja, yaitu Raja Yoram zaman itu. Nah, saudara, saya tidak akan bahas, kita tidak akan baca ayat-ayatnya, tapi saya akan cerita sedikit tentang raja ini kan. Saudara lihat, waktu raja ini mengajak Yosafat pergi perang. Betul? Bersama dengan Raja Edom kan, memerangi Moab. Yang terjadi mereka tidak mendapatkan air toh selama jalan, ya kan? 1 minggu mereka tidak mendapatkan gitu. Sehingga mereka hampir mati toh karena tidak ada air. Nah, beda dengan Indonesia, saudara. Ya kan, kalau kita lihat kan pohon-pohon di mana-mana banyak. Saudara pergi Pujon, pohon-pohon semua. Betul? Saudara pergi Israel, di gunung-gunung yang tinggi ada pohon nggak? Nggak ada. Batu tok isinya, betul? Ya toh, saudara pergi misalnya gunung yang paling tinggi, Gunung Hermon, apa yang ada di sana? Batu. Nggak ada hutannya, saudara. Ya, jadi karena cuacanya panas, berarti air sangat penting. Ya toh, mereka tidak dapat. Terus apa? Tuhan kasih keluputan. Berarti ini ajudan kan ikut pergi nih karena ajudan. Dia melihat bagaimana Tuhan membuat keluputan. Betul? Betul. Loh. Tadi saudara lihat lagi. Ya. Beberapa kali kejadian. Ya, dia selalu ada di sisi raja. Tetapi perhatikan. Ya. Dia tidak pernah mendapatkan pelajaran dari sana. Dia tidak pernah apa yang dia lihat terjadi ya, atas orang Israel. Ya, atas kehidupan kerajaan itu. Kemudian dia menjadi orang yang lebih beriman, lebih percaya. Enggak juga ternyata. Saudara perhatikan di sini ya. Jadi apa? Saudara, Tuhan sangat serius dengan masalah iman, saudara. Tuhan sangat serius dengan masalah percaya enggak. Karena orang percaya, Alkitab bilang apa? Seperti singa muda. Betul? Dia enggak takut apa-apa. Kalau dia percaya. Tapi kalau dia enggak percaya, masalah tuh, aduh ini udah sepi 7 bulan, mau apa lagi? Ya itu dia mulai mikir. Saudara. Terus apa lagi? Sekarang mau beli ayam pun dia mikir, aduh nggak ada, kalau bisa beli kulit ayam misalnya ya. Kita hemat-hemat dah, belum tahu nih sampai kapan sepinya kayak gini. Nah, dia mulai ketakutan. Ya, terus apa lagi? Saudara, orang yang walaupun dia banyak lihat mujizat, ya kan? Tetapi dia tidak pernah tumbuh imannya. Itu loh yang bahaya, saudara. Terus saudara perhatikan kan? Tuhan buat mujizat banyak. Di saudara buka ayat-ayat, saya tidak cerita. Cari di situ saudara tahu apa yang Tuhan buat kan. Buat raja ini. Banyak mujizat selama yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tetapi ajudannya yang selalu bersama dengan dia melihat tapi dengan matanya tapi tidak tumbuh imannya. Berarti apa saudara? Masalah iman saudara nggak bisa nempel dengan pengalaman orang lain. Kesaksian orang lain. Nggak bisa. Ya, masalah iman adalah masalah saudara pribadi. Pertumbuhan rohani saudara dan saya pribadi. Saudara, nah banyak orang berusaha menempelkan dirinya, imannya ke hamba Tuhan lain yang dianggap beriman dekat sama Tuhan. Ini kelirunya, saudara. Ya, kenapa? Oh, dia kan dekat sama Tuhan. Ya, saya percaya kalau dia doakan saya. Saya nggak percaya, saudara. Ya, saya ingat waktu saya siaran radio ada satu ibu telepon, Pak Asen, saya minta tuh Pak Asen doakan tuh rumah saya mau jual. Saya katakan saya tidak bisa mendoakan rumah kalau ibu mau maksa jual. Saya cuma bisa tanya, Tuhan, anak kamu mau jual rumah, boleh nggak? Tapi kan Pak Asen dekat sama Tuhan. Oh maaf, saya bukan setan. Kenapa? Setan karena dekatnya dengan Tuhan, kalau saudara baca kan. Kenapa? Dia itu ada dekat tahta Tuhan, kata firman Tuhan, ya kan? Akhirnya ngelunjak sama Tuhan, karena deket terus mulai ngenteng no Tuhan. Mulai mandang rendah, tuh dipikir Tuhan tuh kayak konconya, kayak temennya. Saudara, banyak kali itu dia lupa. Kan Pak Asen dekat. Oh iya, saya bilang saya nggak setan, maaf. Tuhan itu bos saya. Jadi anaknya mau jual rumah, tanya dulu. Betul? Bapak, anakmu mau jual rumahnya. Boleh nggak?
Jangan Tuhan anakmu mau jual rumah, kirim pembeli berani harga tinggi. Loh. Tuhan bilang, nak, ya, kamu udah kelewatan, betul? Aku ini bosmu, bukan kulimu, amin. Amin. Sedekat apapun aku dengan kamu, sebaik apapun kamu dengan aku, kamu harus ingat aku bosmu, bukan kulimu. Betul? Loh, kadang orang lupa, saudara. Ya, sering kita, Tuhan aku udah rajin gereja loh. Aku sudah rajin persembahan loh. Terus gini loh, tolong loh Tuhan. Ayo bukan jalan Tuhan. Ayo. Loh. Dia lupa, saudara. Betul? Dia lupa. Saudara, ya. Iblis punya karakter begitu kan. Karena dia dekat dengan tahtanya Allah, kata Alkitab toh. Iya nak. Dia kalau dekat dengan tahtanya Allah, sehingga kata kurang ajar. Sehingga apa? Dia ingin menjadi kayak Tuhan. Kan Alkitab bilang. Bayangkan, saudara. Ya, mungkin kita nggak bikin dosa lain-lain lah, berzina, apa-apa. Tapi ada dosa tersembunyi, kita mulai anggap enteng Tuhan. Terus merasa sudah punya jasa, sudah rajin ibadah, sudah bertobat, sudah begini, sudah terus. Ayo Tuhan kabulkan, ayo Tuhan beri. Loh. Minta maaf, saudara. Enggak. Ya, waktu dia bilang, kan Papa dekat sama Tuhan. Oh iya, saya katakan. Saya ini kuli. Jadi kalau kuli mesti tanya bosnya. Betul? Bos, anakmu mau jual rumahnya. Boleh nggak? Tanya. Jangan ayo dong bos. Tak kabulkan dia. Bukakan kirim pembeli bos. Amin. Apalagi kok dia janji ada angpau bos. Ayo bos kirim bos. Amin. Akhirnya kita ini tidak mendoakan dengan benar. Tidak mendoakan dengan murni. Kenapa? Belum tentu Tuhan suruh jual. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak murni karena berpikiran, nek dia dapat jual, ya toh, mesti ada kamsia toh. Ya toh. Loh, kamsia kan kadang enggak ngomong toh. Amin. Kamsia plus ada salam tempel. Amin. Loh, terus pikiran kita akhirnya apa? Uangnya kan. Saudara. Ya, karena banyak orang seperti itu Kristen ini, saudara. Makanya kembali yuk kita lihat di sini ya. Ajudan ini sudah banyak bersama raja ini mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi saudara lihat, dia pendiri tidak pernah tumbuh imannya. Dia lihat tapi tidak pernah tumbuh. Jadi saudara jangan berharap kalau di ibadah ada orang bersaksi dahsyat-dahsyat. Saudara tiba-tiba jadi punya beriman seperti dia. Enggak loh ya. Saya masih kecil, saya masih ingat. Selalu nonton filmnya Cheng Kuantai, Yasuaki Kurata, ya, Chen Xin. Terus apa namanya yang mati itu? Ya, Bruce Lee. Itu udah Tilung. Semua saya nonton, saudara. Ya, sebut dah semua. Itu karena zaman dulu, pokok film silat saya masih pergi nonton. Masih murah zaman dulu di kota saya, 50 rupiah, saudara. Kelas deck, kelas paling depan. Itu nonton yang paling depan, paling murah, saudara. Ya, karena sepet banget kalau nonton di bioskop paling depan. Kecuali kalau saudara naik pesawat, paling depan itu paling mahal. Karena paling nyaman kalau ada guncangan. Dengan paling belakang itu paling tidak enak. Kalau guncangan paling rasa. Saudara, ya. Terus apa? Ketika saya nonton itu, saudara, ya, jam 5 sore yang biasa yang pertama itu, ya. Bioskopnya zaman itu di kota saya. Jam 7 selesai. Oh, saya pulang, saya tenang, saudara. Saya rasa saya kayak Tilung, saudara, jagonya. Ya, kenapa? Baru nonton film silat. Oh, rasanya kayak jago juga. Padahal saya cuma nonton. Saya merasa pulang enggak, saya tenang jalan, saudara. Zaman itu masih gelap. Ya. Oh, saya nggak takut. Rasanya kalau musuh saya tendang aja kayak Tilung, dia mental, saudara. Padahal saya cuma nonton. Saya nggak bisa, cuma nonton. Nah, banyak orang Kristen juga begitu lihat orang bersaksi. Wah, dia pikir dirinya juga bisa langsung seperti itu. Nah, ya toh? Terus banyak, saya dekat sama pendeta saya sudah terima impartasi urapannya. Maaf, nggak ada cerita gitu. Ya, iman masalah pribadi. Saya mau tahu saudara, pengenalan masalah pribadi. Ya toh? Nggak bisa main tempel-tempel iman orang. Ada yang bilang, Pastor, ayo tolong doakan saya. Dia menempelkan imannya ke iman saya. Nggak ada fungsinya juga, saudara. Ya, ingat waktu orang Israel bikin jahat, Tuhan bilang apa? Sekalipun Ayub yang berdoa, sekalipun Nabi Samuel yang berdoa, Tuhan bilang, enggak urusan. Betul? Ada ayatnya kan? Betul. Saudara bisa bayangkan mereka mau pakai perantara Ayub lah, mau pakai Samuel, Tuhan bilang, enggak urusan. Ya, saudara bisa bayangkan, berarti apa? Jangan dikira-kira main tempel. Betul? Wah, pendeta ini peka, pendeta ini diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Pak, tolong. Nah, nempel. Betul? Yang suka nempel itu lintah, amin. Amin. Loh, iya toh? Saya sering pergi berburu di hutan tuh selalu kena tempel lintah, saudara. Lintah tuh enggak permisi, enggak diundang, tapi selalu nempel. Itu jahatnya dia, saudara. Ya, dan kalau saudara digigit sama apa namanya? Gigit sama lintah itu beda dari digigit sama nyamuk. Kalau nyamuk sedikit,
Wah, kalau lintah dosa segini besarnya, saudara, baru dilepas. Ya, dan terus apa lagi? Saudara, habis itu masih netes, saudara, karena kalau dia gigit kan, dia keluarkan zat supaya darahnya nggak bisa beku, supaya dia bisa sedot. Terus, walaupun dia sudah kenyang, itu anti pembeku itu kan masih terus di situ, terus masih netes, saudara. Jahatnya dia. Kita nggak boleh hanya lihat, tapi harus ngalami sendiri. Karena lihat doang seperti perwira ini nggak ada hasilnya. Betul? Sekalipun saudara lihat ya, waktu dia menjadi ajudan kan banyak hal yang Elisa bicara kepada raja dan terjadi kan? Mestinya kan ya, wah ini orang ngomongnya benar, ini orang terbukti, betul? Tetapi begitu ada kesulitan yang dia lihat di depan matanya secara nyata, secara realitas, dia bilang nggak mungkin. Berarti apa? Saudara bolehlah hadir ibadah, dengar kesaksian si A, si B, si C, dengar siapapun kesaksian yang hebat. Maaf, itu tidak banyak menolong ketika saudara dan saya menghadapi realitas yang di mata kita sangat buruk. Jadi yang diperlukan apa sekarang? Pengalaman sama Tuhan. Ngalami sendiri supaya aku ngalami. Aku tidak dengar orang. Nah, supaya ngalami harus ikut jalan Tuhan, rencana Tuhan. Saudara, ya, jangan sampai apa? Percaya janji Tuhan tapi tidak mau jalan-jalannya. Betul. Tidak mau jalan, tidak percaya. Kalau gini nggak masuk akal lah. Saudara, saya masih ingat beberapa waktu lalu, saudara, ya, ada anak Tuhan. Tadi dia hubungi saya juga sore-sore. Dia bilang, Pak, ini pesanan luar biasa. Dia katakannya, saya sudah pontang-panting ini Pak dengan pesanan saya. Karena kan tahun lalu Tuhan bilang sama dia, waktu ketemu ngomong, Tuhan bilang, ovenmu tabur. Loh, tabur Pak Asen? Iya. Tuhan bilang, tabur! Iya, baik Pak Asen. Kebetulan gereja ada kegiatan untuk melatih ibu-ibu bikin kue. Jadi minimal untuk di rumah dia bisa bikin untuk sendiri, jadi nggak perlu beli. Atau kalau dia mau wira swasta bikin kue, jadi gereja mengajar. Itu baik, saudara. Supaya jangan gereja cuma ngajarin khotbah dan mengasih melulu. Kita nggak dapat apa-apa. Betul? Loh, saudara nggak makan firman loh hidup ini, amin. Saudara makan nasi, amin. Betul? Loh, abis ini kan nggak ada acara makan firman, amin. Betul? Loh, makanannya? Makanan, amin. Loh, iya apa enggak? Iya. Jadi, bagus. Ya sudah saya bilang, tabur. Terus, habis itu gimana Pak Asen? Oke, kita doa. Tuhan, kau suruh dia tabur over, terus ngapain Tuhan? Tuhan kasih saya lihat oven tinggi, sudah hampir 2 meter. Saya bilang, beli oven. Loh, itu buat apa Pak Asen? Tuhan bilang, beli yang seperti itu. Lah, itu pakai LPG yang 50 kiloan. Kalau yang sebesar itu nggak bisa, yang kecil punya LPG yang di 15 kilo. Saudara, dia taat, dia beli itu ovennya sekian puluh juta yang sekian besar. Dan Tuhan itu nggak pernah bohong sama dia kan? Betul? Saudara, akhirnya apa? Oven siap, sekarang apanya nggak siap? Mixernya nggak siap. Orderan begitu banyak, mixer yang cuma beberapa kilo itu nggak kuat membuat adonan rotinya. Ganti sama mixer yang gede, saudara. Tadi dia ngomong, bahasa ini udah pontang-panting nih modern. Ya, terus Tuhan angkat usahanya, saudara. Kenapa? Tuhan suruh dia nurut. Sekalipun nggak masuk akal. Kenapa lah oven kecil aja 1 pintu aja gua masih santai kok. Kita perlu ngalami sendiri. Saudara, dia sudah dengar banyak kesaksian mujizat, saudara. Bahkan beberapa kali waktu Tuhan menyampaikan pesan-pesan, dia lihat orang-orang itu mengalami, tapi dia juga harus ngalami sendiri supaya aku ngalami, makanya aku percaya. Ingat saudara ya, saudara cuma melihat itu tidak akan mempengaruhi saudara dan saya. Cuma mungkin sesaat, amin, bangkit lagi imannya. Tapi belum tentu teruji imannya. Bisa bangkit tapi tidak tahan uji. Ya, makanya sekarang kita lihat kembali di sini ya. Kenapa sih Tuhan sepertinya keras sekali sama dia, betul? Betul. Kok tidak percaya, langsung mati ya? Hebat betul, amin. Karena kan dia waktu selama ikut raja, dia itu begitu banyak melihat keajaiban-keajaiban perbuatan tuh. Kan berarti apa? Saudara dan saya mesti hati-hati. Nek sudah banyak lihat, banyak dengar, masih ragu-ragu, masih khawatir, masih nggak jelas terombang-ambing imannya. Suatu hari Tuhan berbuat sesuatu dan kita tidak mendapat apa-apa. Suatu hari Tuhan berbuat baik dan kita, tidak mendapat bagian apa-apa. Ya, jadi jangan heran saudara. Ya, kami sebagai hamba Tuhan sih senang kenapa? Lihat kalau semua anak Tuhan itu mengalami kegenapan janji Tuhan. Semua, bukan berarti terus kita pikiran, wah habis itu dapat duit. Enggak, saudara.
Ya, kalau saudara jadi seorang bapak atau ibu yang baik, saudara nggak pernah begitu lihat anak mulai kerja, mulai mikir, nah sekarang mulai bisa baik kembalikan orang tua punya modal. Nggak pernah, tuh ada orang tua begitu, betul? Ada nggak orang tua begitu? Nggak ada kan? Malah, waduh seneng anakku udah bisa kerja. Cuman gitu tuh, nggak pernah mikir, nah mulai sekarang aku bisa minta tagih kembali. Nggak ada kan? Betul apa enggak? Karena itu orang tua yang benar. Tapi kalau orang tua yang ngawur, nah sekarang mulai ingetin sini nyoh, duduk. Kamu sudah mulai kerja loh ya. Kamu ingat ya, papa pelihara kamu sekian tahun, ya mulai ya ingat ya, nah, terus ingat janji, kamu punya gaji ingat loh ya, kasih mama sebagian, bayar utangmu, lo kok utang dianggap saudara, betul? Lo di anak itu kan tidak pernah minta dilahirkan, amin. Terus kita sekolahin dia, kita anggap ngutangi dia begitu. Ini kan papa yang bermasalah, ibu yang bermasalah, betul? Nah kami hamba Tuhan juga nggak boleh merasa kita ngutangi. Kenapa? Loh kita dibayar Tuhan kok, kita melayani, kita digaji Tuhan. Terus apa yang dia utang? Anak-anaknya utang sama kita nggak ada. Saudara, jadi kita harus positif. Jangan pikiran, wah nanti kalau dia diberkati masih ada bagian nih. Nanti kalau dia gini, oh salah itu saudara. Ya, seorang gembala domba tidak berhak menyembelih kambing dombanya. Kenapa? Dia hanya berhak merawat, memeliharanya. Terus dia digaji oleh yang punya domba. Saudara, tapi kalau dia berpikiran, oh gajiku dari tak sembelih, tak jual susunya, tak peres, amen, terus tak potong bulunya, ini gacau sudah. Saudara, tapi zaman sekarang banyakan seperti itu, tidak berharap ke Tuhannya, berharap ke kambing dombanya, betul? Akhirnya diperes lah, dipotong lah, kacau lah sudah semua sekarang ini saudara, disembelih lah. Ya, saya ketemu banyak yang domba yang sembelih. Akhirnya apa? Usahanya bangkrut. Ketika ditanya, kok bisa bangkrut? Pak saya nyumbang begini, nyumbang begitu, nyumbang begini, nyumbang begitu, nyumbang begini. Saya bilang siapa yang suruh? Habis Pak, terus-terusan disuruh nabur. Jadi saya rasa tertuduh kalau nggak ngasih Pak. Minggu depan nabur lagi, saya merasa, saya belum kasih. Minggu depan lagi, seakan-akan Tuhan tuh kejar saya terus, dia bilang. Tuhan nggak kejar-kejar kita, amin. Emangnya kita sama Tuhan tuh main kejar-kejaran apa sih? Betul? Betul? Tuhan tuh tidak pernah ingat-ingatkan saudara dan saya untuk memberi. Halo. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita untuk ingat kebenaran firman-Nya, berjalan di dalam pimpinannya, itu terus yang dia ingatkan. Bukan masalah memberi. Saudara, sehingga apa? Orang kaya, orang miskin, orang punya duit, tidak punya duit, semua bisa melakukan perintah itu. Amin. Betul. Kalau cuma memberi, maaf kata. Satu, orang yang memang tidak pelit bisa memberi. Yang kedua, orang yang punya duit. Betul. Berarti ada firman yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Amin. Loh, kalau ada firman yang tidak bisa dilakukan orang tertentu, berarti firman itu tidak untuk orang itu. Amin. Baik, kita lanjutkan, saudara ya. Nggak ada gangguan sedikit, tidak apa-apa. Ya, tapi yang kita ingin perhatikan di sini sekarang apa? Ayo berpengalaman sama Tuhan. Jangan suka, wah, dengar misalnya ada nanti selebaran, ya. Hamba Tuhan ini, wah, gini kesaksian. Saudara tertarik, maaf itu tidak menolong saudara. Saya mau beritahu saudara. Ya. Bahkan saya kan sudah sampaikan sama saudara, seringkali kesaksian itu banyakan palsu. Betul. Palsu, saudara. Bahkan ada, maaf saya ngomong sekarang, di satu gereja besar sekali. Ya, berapa tahun lalu kan ada satu orang minta izin naik mimbar. Dia cerita, saya melayani di daerah konflik, dia bilang. Waktu itu istri saya ditangkap, kemudian istri saya disiksa, istrinya diperkosa. Oh, dia cerita, jemaat banyak nangis waktu dia khotbah, saudara. Ya, waktu dia naik di mimbar, dia cerita, oh. Kan kasihan ibu-ibu terutama, nangis dulu, kasihan hamba Tuhan ini. Terus pendetanya naik mimbar, habis hamba Tuhan lah saya sebut. Ya. Mari saudara-saudara, kita membantu hamba Tuhan ini, mari kita berikan berkat buat dia, kita bantu dia dalam persembahan, persembahan. Gereja Koris sekali saudara. Ya, sudah kan dikumpulin uang ini. Terus ibadah berlangsung kan? Terus sudah itu mau dikasih udah kan lama khotbah kan udah dihitungin di belakang tuh semua. Ya udah dirapi-rapiin. Nah, mau dikasih lah sama gembalanya uang itu. Ada satu keluarga ya yang ternyata kenal orang itu, saudara. Orang itu dipecat dari gerejanya karena kawin lagi. Dia full time dan dipecat karena dia kawin lagi. Dia tidak pernah melayani di daerah konflik. Dia dipecat, saudara. Ya, jadi dia karang cerita bahwa dia punya istri gini. Itu udah ada semua. Ya, akhirnya gembalanya panggil orang itu. Karena kan dapat informasi ini dari keluarga ini, dipanggil. Langsung dia pergi, saudara. Nggak jadi ambil uang itu. Ini kisah nyata, saudara. Kenapa? Mengarang, menipu. Ya,
Saya nggak mau lah buka si ini banyak yang saya tahu persis, cuman itu etikanya. Masa ini tiap khotbah jelain pendeta si A, si B, si buat apa? Enggak, saudara. Ya, tapi zaman sekarang seperti itu. Iya, saya masih kita saudara waktu saya di Australia kan, masuk di koran tuh kan, majalah, ya kan itu majalah komunitas Indonesia, ya KKR udah banyak. Itu salah satunya apa? Ini dia adalah penjahat besar sebelum bertobat. Bohong. Kenapa? Karena dia bilang kan, dia bunuh si ini. Di situ masih ada itu sampai sekarang di Jakarta. Itu bohong. Makanya sekarang kita lihat di sini apa yang kita mau perhatikan. Saudara nggak bisa kejar-kejar kesaksian. Ingat. Kejarlah pengajaran, kata Alkitab. Kejarlah pengajaran. Kalau orang yang tidak mengejar pengajaran, Alkitab bilang, bagi dia tidak terbit fajar. Artinya apa? Ketika saudara dan saya menghina, memandang rendah pengajaran firman Tuhan. Nggak mau diajar, cuma mau diberkati, didoakan, mau konseling, dan lain-lain. Saudara suatu hari akan mengalami kegelapan. Dan Alkitab bilang nggak ada fajarnya loh. Tetap gelap terus. Tapi kalau kita mau diajar Tuhan, Alkitab bilang terbit fajar buat dia. Berhenti gelap. Saudara, ya. Oke, jadi kembali ke perwira ini. Sudah melihat begitu banyak perkara dahsyat, tapi dia meragu. Dia sendiri tidak percaya. Ya, kembali masalahnya apa? Iman gak bisa nempel iman orang lain. Betul. Mungkin orang itu benar mengalami mujizat. Tapi kan dia tidak cerita prosesnya mengalami mujizat. Penderitaannya menunggu sampai ada mujizat. Betul? Ya apa enggak? Seringkali kita dengar matangnya doang, betul? Ya apa? Nah, kita nggak tahu dia waktu diprosesnya kayak apa, dinolkan kayak apa, diremukkan kayak apa, kita nggak dengar. Wah amin haleluya. Begitu kita ngalami namanya diremukkan, dihancurkan, loh kok gini? Karena kan orang itu nggak mungkin cerita lengkapnya kan semua ada cerita. Kita jadi takut, betul? Akhirnya apa? Saudara-saudara mau mengalami mujizat, kita akan bilang enggak. Kenapa? Loh kalau kayak gitu caranya enggak ada lebih baik, betul? Iya kan saudara? Coba bayangkan sekarang kalau Tuhan ngomong sama Daud. Daud, aku mengurapi kamu sebagai raja. Tetapi belasan tahun kamu harus hidup menderita lebih dulu. Mau dia? Paling dia bilang, Tuhan, biar aku di Bethlehem dah mengembalakan kambing domba papa. Betul? Biar aku mati baik-baik, mati tua ada di sana, men. Aku enggak mau dah yang aneh-aneh. Pasti gitu tuh. Coba lihat lagi kalau Tuhan ngomong sama Yusuf. Kamu akan jadi orang penting. Tapi sebelumnya kamu harus dianiaya lebih dulu. Amin. Dijual oleh kakak-kakakmu. Terus jadi budak. Amin. Terus masuk penjara. Kira-kira Yusuf bilang apa? Pasti enggak ada Tuhan. Biar aku kan sudah anak kesayangan papaku. Amin. Sudahlah cukup. Amin. Gitu tuh. Makanya Tuhan seringkali tidak memberitahu kita jalan-jalan yang harus kita lewati. Saudara perhatikan. Ya, jalan-jalan yang harus kita lewati untuk mencapai penggenapan janji Tuhan. Rencana Tuhan dia sering nggak ngomong. Betul? Tapi kita tahu dari pelajaran Alkitab. Jalan-jalan itu semuanya penuh dengan berbatu-batu. Halo? Halo? Dengar di sini, saudara. Jalan-jalan itu sudah pasti berbatu-batu. Saudara, dan jalannya itu pasti menyakitkan. Tapi hasilnya nyaman. Amin. Tidak kemudian dikatakan Yusuf pada waktu umur 30 tahun menghadap Firaun terus menjadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri cuma 3 tahun. Sisanya ya kembali sengsara. Tidak ada lah. Betul. Seumur hidupnya kan. Betul apa ya? Daud, lihat. Dia 30 juga kan jadi raja. Kemudian 5 tahun sudah jadi raja. Kemudian dia turun. Tidak kan? Seumur hidupnya sampai mati. Betul. Berarti apa? Banyak orang ingin hidup nyaman sampai mati. Banyak orang ingin hidup terus ditolong Tuhan. Banyak orang kemudian tidak mau lagi mengalami kesesakan-kesesakan di dalam hidupnya. Ayolah nurut karena Alkitab catat kan. Lebih baik kita mengalami di proses Tuhan kesesakan itu. Tapi sudah kita dianggap lulus. Alkitab katakan seumur hidupnya jadi nyaman. Loh. Itu di Alkitab loh. Saya tidak ngarang-ngarang. Saudara buka kan di Alkitab betul? Daripada sekarang diproses, cepat dijawab. Nanti diproses lagi, dijawab lagi, diproses lagi. Mau bolak-balik begitu. Makanya, saudara lihat ya. Itu di Alkitab katakan, dicatat di dalam kitab Keluaran. Di Mesir, mereka hanya menanam bawang merah, bawang bombay, bawang pre, betul? Semangka. Semua tanaman semusim. Orang sekali panen semangka, selesai. Besok harus tanam semangka lagi. Nggak bisa semangka itu 1 tahun dipanen terus nggak ada ceritanya. Betul. Jadi tiap kali panen selesai, nanam lagi. Tapi di tanah Kanaan
itu tanamannya tanaman keras semua, betul. Ada anggurnya, ya toh, ada buah aranya, ya toh, ada pohon zaitunnya. Semuanya tanam dulu bertahun-tahun kemudian baru sekali berbuah. Tapi berbuah tiap tahun dia mengeluarkan buah terus, betul. Nah, sekarang hidup saudara dan saya tinggal pilih dah. Mau yang sekali diproses Tuhan, tapi terus sampai matinya aman, atau proses Tuhan, ya Tuhan cepat tolong Tuhan, cepat enggak kuat. Oke dah, karena udah tidak kuat, Tuhan tolong. Tapi besok diproses lagi, mau? Besok dah. Kan gampang. Dari situ kita bisa melihat cara Tuhan bekerja kan? Betul. Nah saudara kan udah tahu, Yesus itu dahulu sekarang selama-lamanya sama, amin. Nah terus saudara mau rubah isi Alkitab itu, mau rubah cerita di Alkitab itu, begitu. Kan udah diceritain begitu ceritanya. Terus mau dirubah. Terus saudara dan saya mau mengalami yang berbeda. Loh kan lucu. Ya enggak? Masih ingat kita pengkhotbah? Nasib semua orang sama? Apa pengkhotbah salah tulis? Tidak salah tulis. Kenapa? Saudara, lihat. Nasib semua orang sama. Saudara dan saya ketika dilahirkan kan sudah di bawah dosa. Betul apa enggak? Di bawah hukum dosa kan kita semua akan mati kan. Enggak ada hidup kekal kan di bumi ini. Terus akan tua kan? Biar saudara bisa stem cell, biar minum apa, tetap akan tua, men. Iya apa enggak? Iya dong. Saudara, itu sudah nasib kita sama, saudara. Betul. Nasibnya tapi tentu saja perjalanan hidupnya nggak sama loh. Betul. Ada yang mati penasaran, ada yang mati nyaman. Amin. Anaknya sudah mapan semua, harus dia bilang, udah papa pulang. Ada anak nggak jelas semua nasibnya. Papa belum mau pulang, gimana? Kalau kamu papa tinggal, cari duit aja belum bisa. Jalan gitu. Ya toh? Nah, itu matinya nggak nyaman. Nasib semua sama, kita akan mati semua. Iya toh? Tapi, lihat kondisi matinya kan tentu saja nggak sama kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul, ada yang saya ketemu. Pak ini enggak mati-mati loh Pak. Udah biaya sekian banyak habis Pak. Udah sekian lama di rumah sakit. Oke kita doang. Taunya ada dia mikirin anak nomor 2-nya. Saya bilang, ini orang tuamu mikirin anak nomor 2-nya. Kenapa? Saudaramu nomor 2. Oh iya pasien bener pasien nggak. Aduh hancur bener saudara saya itu. Jadi papanya itu walaupun sakit keras. Tetap mikirin anak itu. Karena idealnya yang paling susah hidupnya saudara. Sehingga apa? Ya Tuhan nggak bisa langsung dia susah dicabut. Jadi arwah penasaran dia. Ya, akhirnya apa? Sekarang bisikin. Panggil anak nomor 2, bisikin. Bilang, papa kalau papa mau jalan-jalan. Aku mau belajar lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau belajar usaha yang benar. Papa nggak usah pikirin aku. Mati dia saudara, pulang. Ya, jadi saudara dan saya, yuk kita mau perhatikan kebenaran di sini. Kita semua nasib sama, betul. Lahir jadi tua terus mati dong. Betul, enggak ada lagi udah tua karena kita sungguh-sungguh dalam Tuhan tiba-tiba keluar kamar, wih kayak umur 20 lagi. Enggak ada. Betul. Kalau bisa sampai kayak umur 20 lagi pasti suaminya takut, betul. Biasanya enggak karu-karuan dia kayak setan lama-lama. Ya. Jadi lihat kebenaran di sini ayo. Ya, berapa kali pun kita melihat mujizat dalam hidup orang lain, itu enggak ada pengaruh kok buat kita. Cuma membangkitkan iman tapi enggak membuat iman tahan uji. Terus apa lagi? Berapa kali pun kita lihat mujizat depan mata kita. Tidak membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara. Tidak. Kenapa? Karena kan jalan hidup kita lain-lain. Proses yang kita harus lewati lain. Ya? Jadi, ayo sekarang perhatikan di sini. Tuhan mau saudara dan saya mengalami Tuhan. Supaya saudara dan saya benar-benar bisa percaya. Lihat sekarang di sini. Ujiannya apa? Orang ini. Mustahil kan? Di tengah ancaman, di tengah pengepungan. Tuhan bilang, semuanya akan murah. Dia bilang, gak mungkin. Betul? Sekalian banyak mujizat. Ternyata dia gak kenal Tuhannya kan. Dia gak kenal kuasanya. Dia lihat Tuhan berkuasa. Tapi dia gak kenal kuasa Tuhan itu. Lihat. Jadi apa? Saudara dan saya punya iman tuh lewat ujian-ujian hal-hal yang mustahil. Yang mustahil. Ya, bukan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil, saudara nggak butuh iman. Saya nggak butuh iman. Kita sendiri bisa lakukan. Betul? Tapi yang nggak masuk akal sama sekali. Nggak mungkin bisa terjadi. Buat Tuhan itu gampang. Lihat di sini sekarang. Berarti apa? Kalau kita mengalami masalah yang rasanya Tuhan nggak mungkin. Tuhan. Terlalu ajaib. Terlalu mustahil Tuhan.
Disitulah aslinya iman saudara dan saya sedang diuji. Kelihatan kalau saudara dan saya kenal dia, saudara dan saya akan punya iman. Tapi kalau nggak kenal dia, cuman pakai perantara-perantara, mohon maaf, pasti goyang. Pasti goyang. Nggak mungkin. Saya sering ketemu saudara ketika Tuhan suruh saya nyampaikan pesan, banyak orang, nggak mungkin pesan. Aduh, nggak pesan. Nggak mungkin lah. Sering gitu orang ngomong. Ya saya bilang, ya sudah, kalau nggak percaya sudah, yang penting Tuhan suruh saya sampaikan. Tapi supaya itu terjadi, Tuhan suruh engkau lakukan ini. Bukan suruh nabur, bayar perpuluhan, nggak ada. Sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah satu kali pun saya dapat tentang suruh nabur dan bayar perpuluhan, nggak pernah. Ya, makanya saya heran kalau tiba-tiba banyak orang dapat tentang nabur ngasih, nggak pernah satu pun. Ya, dan sampai hari ini kalau orang punya problem dan masalah, nggak pernah Tuhan bilang karena nggak bayar perpuluhan, nggak pernah sama sekali. Yang lebih banyak ada dendam, ada masalah di rumah tangga yang nggak selesai, ya ada karakter yang belum diproses. Itu masalah, itu yang penghalang-penghalangnya, bukan tentang kurang banyak ngasih, kurang banyak nabur, nggak ada. Ya, oke. Jadi sekarang kita lihat di sini, kalau kita menghadapi hal-hal yang mustahil, itu sebenarnya adalah untuk melihat kita ini orang beriman apa enggak. Terus mujizat-mujizat yang selama ini kita lihat itu apa? Untuk orang lain, bukan untuk kita. Sedangkan Tuhan menyiapkan mujizat untuk kita. Jadi, jangan sampai nasibnya seperti perwira ini. Ya, orang Israel bersorak-sorai hari itu, dia malah hari itu juga mati. Jadi lihat, ya, kan semuanya ngalamin kesusahan nih. Susah kan, mau dikepung kan, mau makan, nggak bisa, segala susah sekali karena di bawah pengepungan. Dia juga ikut susah kan? Ya enggak? Lihat. Orang semua bahagia, dia malah mati. Jadi lihat, susah terus mati. Lah kalau susah terus bahagia kan enak. Ini susah terus mati loh. Saudara bisa bayangkan jeleknya nasib orang ini. Ya, makanya jangan sampai kita seperti perwira ini. Ya dong. Sudah susahnya, sudah. Bahagianya belum. Ya dong. Ya jangan sampai juga Tuhan jawab orang lain, kita malah berangkat. Iya, saya sudah lihat dari jawab, sudah saya berangkat. Dulu kan percuma, saudara, men. Ya, terus dibawa ke jalan tenaga baru, dah. Betul, itu padahal bukan tenaga baru, itu benar-benar tidak ada tenaga lagi, ya, men. Kok namanya tenaga baru? Saya juga bingung. Dari mana dia kasih nama tenaga baru? Orang sudah sana, selesai, tidak ada tenaga lagi, saudara. Ya, kan namanya tenaga baru. Nggak ngerti lah kenapa dia, saudara, ya. Di saudara protes ke sana, men. Bilanglah habis tenaga gitu. Baik, jadi sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, sekarang kita ngerti. Ayo alami. Terus kalau kita sedang ngalami yang berat, kita ngalami begini-begini ini, berterima kasih. Ujian iman. Nanti kalau ternyata iman kita itu benar di mata Tuhan, gampang. Alkitab bilang apa? Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Betul? Iya, dia tidak percaya kok terjadi. Ya buat orang lain terjadinya, bukan buat dia. Bisa? Jadi maaf saya mau katakan sama saudara, jangan sampai nanti di perusahaan ini banyak orang yang diangkat sama Tuhan, tapi banyak orang juga masih bengong aja dunia. Ya, jangan nyesel ya. Jangan menyesal. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak membedakan anak-anaknya. Anak-anaknya lah yang sikapnya, responnya berbeda kepada Tuhan. Ya, itu saja. Kita akan melihat, saya pun sudah mulai lihat, saudara, di persemputan yang lain-lain pun kelihatan mulai. Ini diangkat. Yang lain bengong. Bukan mereka tidak terima janji, mereka juga terima. Bahkan mereka kadang itu, maaf kata saudara, mereka itu aktif-aktif. Tapi seringkali mereka, keaktifannya hadir, keaktifannya biasanya dari jemaat mula-mula di persekutuan. Tapi kemudian tidak tumbuh-tumbuh, saudara. Ya, sementara orang-orang baru yang datang tuh lebih cepat tumbuhnya. Orang baru tuh lebih cepat majunya. Saudara, ya makanya memang enakan ngajari jiwa baru daripada jiwa yang tidak pernah mau dibaharui. Amin. Loh, kalau saudara sudah lama jadi Kristen, apalagi sudah kepentok-kepentok sama gereja, susah diajar, saya mau beritahu. Yo. Halo. Karena sudah kecewa, udah sakit hati. Halo. Nggak, iya apa enggak? Jujur aja. Iya kan? Terus apa enaknya? Jiwa baru gampang. Iya Pak Pendeta. Iya Pak Pendeta. Coba saudara baru bertobat. Pendeta itu kayak Tuhan, saudara nurut. Amin. Ya enggak, sudah lama-lama sudah tahu dia punya kesalahan, kekurangan. Betul. Iya tuh. Akhirnya jelek jadinya. Terus sekarang gimana? Ayolah kembali jadi jiwa yang terus mau diperbaharui. Baharui terus aku Tuhan. Baharui terus aku Tuhan.
Ya, berarti nanti lihat di sini ujiannya. Jadi setiap kali saudara dengar kesaksian, dengar KKR, dengar gini, hati-hati, ojo kesenangan. Ada waktunya saudara bilang, sudah dengar semua? Sudah. Oke, aku mau tes imanmu. Ternyata babak belur. Ya, baik, sampai di sini kita mau doa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau nggak ada bubar. Amin? Bubar ibadahnya maksudnya, ya kan? Itu ada makanan suaranya di belakang, ya. Kita mau habis ini mau ada makanan. Amin. Dan saya juga mau istirahat, jangan suruh saya ngomong terus saudara. Amin. Amin. Apalagi pas makan dideketin pasien kayak enggak pernah bisa makan enak saudara di mana-mana. Terus terang saya bilang. Ya, makanya seringnya saya kalau kadang ibadah saya bilang saya pulang besok pergi cari tempat makan sendiri. Kadang pas makan dideketin dulu, ditungguin. Masa enak makan ditungguin. Akhirnya kan kita enggak bisa makan santai, betul? Terus enggak dikunyah dengan benar, itu menyebabkan usus bekerja sangat saudara, betul? Jadi saya nggak mau ditungguin, saya nggak mau diganggu. Amin. Habis ini kita selesai makan, kita bubaran. Betul? Betul. Ini bukan doa semalam suntuk, jadi bubaran lah. Ya. Baik, sampai di sini. Bapak, adakah pesanmu di tengah-tengah kami? Kalau ada, Amba sampaikan. Kalau Bapak rasa cukup lewat firman Tuhan, supaya kami punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, mengalami Tuhan, Amba selesai. Tapi kalau Tuhan ingin lawat anak-anakmu, silahkan. Kalau tidak ada, ya sudah. Kami selesai Bapak, supaya tidak ditambah-tambahi. Amin. Baik, saudara. Ada kata, bayar. 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 Ya, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, saudara di sini ada yang disuruh menyelesaikan sesuatu, ayo bayar. Jangan alasan nggak mau bayar. Jangan alasan nunda-nunda bayar. Nah, saya nggak tahu. Yang di sini mungkin apa Tuhan bilang bayar. Kalau yang itu memang ada hutang. Saya nggak tahu yang di sini apa harus menyelesaikan kemana, ke siapa, dengan alasan apa nggak mau selesaikan. Tuhan bilang bayar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bayar. Saya gini loh. Tuhan ini kok ini harus bayar ini, harus bayar itu, kok bayar? Keluarin terus duit nih Tuhan. Gitu loh. Maksudnya, ya kasarnya gini, kok ini terus pengeluaran gini banyak loh Tuhan, bayar ini, bayar terlalu banyak. Itu yang kedua. Jadi ada, kalau firman Tuhan bilang, apa ditaruh di kantong yang bolong. Artinya masuk tapi terus keluar untuk bayar ini. Jadi mungkin tidak ada sisanya. Gitu. Jadi dua kemungkinan. Ya, saya nggak mau doain. Saya mau beritahu saudara. Supaya kenapa? Yang sadar masih menahan pembayaran apa? Ayo bayar. Ayo bayar. Misalnya utang bisnis kah? Atau bayar. Saudara tolong perhatikan ya. Jangan, ya tapi tidak bayar. Memang kalau Tuhan sudah suruh jangan alasan. Berarti uangnya ada. Tapi Pak dia nggak nagih. Jangan tapi ditagih terus. Mungkin dia sudah muak sehingga dia diam. Dia nggak nagih loh Pak. Dia kan ditenang. Ayo selesaikan. Ya, jadi anak Tuhan yang sama bapaknya sama anaknya karakternya sama. Betul? Jangan bapaknya luar biasa jujur, ya anaknya baik, curangnya luar biasa. Bisa? Yang kedua, ini kalau kok bayar terus terlalu banyak uang keluar untuk bayar ini itu yang kedua. Terus gimana kalau yang kedua? Tuhan, aku berterima kasih walaupun aku harus bayar ini, bayar itu, masih ada untuk membayarnya. Ngomongnya masih gitu. Masih ada untuk membayarnya. Jangan, Tuhan ini kok keluar terus Tuhan, keluar terus. Maksudnya, terima kasih Tuhan. Walaupun ada yang dikeluarkan untuk bayar-bayar. Tapi tetap ternyata ada uangnya untuk bayar. Gitu loh doanya. Jangan, Tuhan kok kenapa gini terus. Terus Tuhan bilang, oh masuk terus dia baik ya. Iya dong Tuhan. Ini kan gawat. Amin. Oh iya dong. Saudara. Dua. Ya, bayar. Ingat itu. Terserah saudara. Ya saya enggak. Siapa orangnya yang rasa itu aja dah gampang. Amin. Baik. Sudah mau sampaikan Tuhan. Ada lagi yang lain. Baik. Kalau itu saja yang kau ingin sampaikan, terima kasih. Kami akhiri persekutuan kami pada malam ini, persekutuan untuk bulan ini. Kami akan bertemu kembali bulan depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.